Di sebuah sore yang mendung, 5 pemuda duduk melingkar di sudut kafe kota. Tawa terdengar samar-samar, tapi tidak berasal dari mulut mereka. Cahaya terang bukan dari matahari, tapi dari layar ponsel yang tak berhenti menyala dari tadi. Mereka bersama, tapi terasa sendiri. Inilah generasi kita, generasi yang lebih akrab dengan layar daripada dengan wajah, lebih mahir mengetik daripada menatap, lebih sering mengirim emoji daripada bertanya, "Apa kabarmu hari ini?" Hari ini kita akan bicara tentang luka yang tak berdarah, tentang keterasingan yang kita pelihara sendiri, karena kita lebih mencintai gadget daripada suara sahabat. Kita menyebut ini kemajuan. Kita bangga karena semua ada dalam genggaman, informasi, hiburan, percakapan, bahkan cinta. Tapi ada satu hal yang perlahan menghilang dari hidup kita, yaitu makna pertemuan. Dalam buku Reclaiming Conversation, seorang profesor menyatakan bahwa teknologi telah mengikis kemampuan kita untuk terlibat dalam percakapan yang mendalam. Kita mengorbankan percakapan demi koneksi yang cepat. Tapi koneksi bukanlah kedekatan, itu hanya ilusi. Kita duduk bersama, tapi yang kita genggam bukan tangan teman, melainkan ponsel. Bayangkan ini, ada yang ulang tahun, tapi kita hanya kirim stiker. Ada yang berduka, kita juga kirim stiker. Ada yang ingin berbicara, tapi kita sibuk dengan video pendek 15 detik. Apa kabar dunia yang katanya terhubung? Ternyata semakin terhubung kita secara digital, semakin jauh kita secara emosional. Masa depan ada di tangan sendiri. Anak muda hari ini hidup dalam dua dunia, dunia nyata yang tak mereka sentuh dan dunia maya yang tak pernah tidur. Menurut riset dalam buku The Shallow, What the Internet is Doing to Our Brains, terlalu sering berpindah perhatian akibat notifikasi digital bisa mengurangi kemampuan otak untuk berpikir mendalam. Internet menjadikan kita pandai mencari, tapi malas merenung. Dan jika tak ada perenungan, tak akan ada keintiman. Pertemuan tanpa keintiman hanyalah formalitas. Kehadiran tanpa perhatian hanyalah tubuh kosong. Dari pagi sampai malam, kita terjebak dalam pusaran algoritma, berpindah dari satu story ke story yang lain, dari satu notifikasi ke notifikasi berikutnya, tanpa sempat benar-benar hadir di satu momen yang utuh. Kita kira kita bebas, tapi diam-diam kita telah menjadi budak dari layar yang tak pernah ada habisnya. Kesepian hari ini bukan karena tak ada orang, tapi karena tak ada yang benar-benar melihat, tak ada yang benar-benar mendengar. Dalam buku Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection, dijelaskan bahwa interaksi sosial yang hangat secara fisik dan emosional sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Kita bisa memiliki ribuan teman online, tapi tetap merasa tak satupun dari mereka yang benar-benar peduli. Kita tidak butuh sekedar view dari teman-teman online kita butuh dipahami. Dan pemahaman tidak datang dari mengetuk layar, tapi dari menatap mata, dari duduk bersama tanpa gangguan. Kita sering mengirim pesan kepada teman, "Yuk ngopi," tapi saat kopi datang, semua sibuk dengan story dan HP-nya masing-masing. Yang dibicarakan bukan rasa kopi, tapi hening. Apakah ini yang disebut pertemuan? Bukan, ini hanya pajangan sosial. Dalam buku Digital Minimalism, menyerukan agar kita membatasi penggunaan teknologi untuk memberi ruang pada interaksi manusia yang sejati. Kita perlu membangun hidup yang lebih bermakna, bukan sekadar hidup yang lebih sibuk. Pertemuan adalah tentang kehadiran utuh, tentang bertanya dengan tulus, mendengar dengan sabar, dan tertawa bersama tanpa perlu merekamnya. Pertemuan bukan tentang konten, tapi tentang koneksi. Kini saatnya bertanya, apakah kita ingin terus hidup di balik layar
Ataukah kita ingin kembali merayakan pertemuan yang nyata? Mari kita letakkan ponsel sejenak, bukan karena ponsel itu jahat, tapi karena ia bukan segalanya. Mari kita hadir dengan mata yang menatap, bukan menunduk, dengan telinga yang mendengar, bukan tergesa-gesa ingin membalas pesan, dengan hati yang ingin tahu, bukan hanya pertemuan yang ingin diabadikan dan dijadikan story. Karena bisa jadi yang kita cari selama ini bukanlah notifikasi, tapi pelukan. Bukan teman maya atau pengikut di dunia internet, tapi sahabat. Bukan konten, tapi pertemuan yang benar-benar berisi. Dan mungkin yang paling menyelamatkan kita dari keterasingan ini adalah hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Layar akan terus menyala, tapi biarlah jiwa kita yang lebih terang. Kita bisa memilih untuk hidup dalam dunia yang nyata, di mana pertemuan bukan sekedar formalitas, tapi sebuah perayaan. Karena saat dunia makin sibuk dengan internet, kita harus berani untuk kembali menjadi manusia.